Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyimas Naila Anindya dengan NIM 14026-245. Saya Sabrina Putrista dengan NIM 1402620059. Nama saya Marina Susilawati dengan NIM 140262016. Saya Salsabila Putri dengan NIM 14026620035. Nama saya Kalis Lailia Rahmasari dengan NIM 14026200011. Saya Reza Renaldi Arasid dengan NIM 140262083. Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang guru yang terlalu membebaskan anak muridnya di abad 21 ini. Seperti yang kita ketahui, sekolah tentu tak luput dari pengalaman dan interaksi antara murid dan guru. Menurut saya, guru sebaiknya tidak membebaskan anak murid terlalu bebas. Anak murid harus tetap belajar pelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti murid tidak mengobrol, tidak makan di kelas, dan tidak tidur di kelas. Guru boleh melakukan pendekatan terhadap anak muridnya agar anak murid tidak bosan atau tidak canggung dengan gurunya, tetapi tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sekolah atau sesuai dengan standar guru pengajar. Sehingga guru harus bersikap profesional dalam mengajar anak muridnya. Di abad 21 ini, pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang kompleks dan tidak mudah seiring dengan perubahan besar dan cepat pada lingkungan sekolah yang didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan demografi, globalisasi, dan lingkungan. Kompetensi guru abad 21 ini, guru profesional tidak lagi sekadar guru yang mampu mengajar dengan baik, melainkan guru yang mampu menjadi pembelajar dan agen perubah sekolah, dan juga mampu menjalin dan mengembangkan hubungan untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolahnya. Untuk itu, guru membutuhkan pengembangan profesional yang efektif, yaitu pembimbingan. Melalui pembimbingan, mungkin terbangun hubungan profesional dan juga komunitas pembelajar profesional di sekolah yang efektif untuk meningkatkan mutu pengajar dan pembelajar di sekolah. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru abad 21. Pesatnya kemajuan teknologi di abad 21 telah merubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, sosial, bisnis, teknologi, maupun pendidikan. Teknologi telah menjadikan proses pembelajaran lebih fleksibel, efisien, dan praktis. Era teknologi memberikan kesempatan kepada praktisi pendidikan, guru, dan pembelajaran untuk memanfaatkan multimedia secara maksimal untuk mendukung belajar yang lebih efektif dan efisien. Abad 21 menuntut peran guru yang semakin tinggi dan optimal. Sebagai konsekuensinya, guru yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman akan semakin tertinggal, sehingga tidak bisa memainkan perannya secara optimal dalam mengembangkan tugas dan menjalankan profesinya. Selain itu, guru abad 21 memiliki tantangan. Tantangannya antara lain, yang pertama itu mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. Yang kedua ada mengajar untuk mengkonstruksi makna atau konsep. Yang ketiga, mengajar untuk pembelajaran aktif. Yang keempat, mengajar dan teknologi. Dan yang kelima, mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan. Adapun ciri-ciri guru abad 21. Yang pertama, para guru abad 21 memastikan pengajaran mereka ditingkatkan melalui penggunaan teknologi dan pengembangan kemampuan TIK kepada siswa. Yang kedua, para guru abad 21 menggunakan teknologi untuk semua proses administrasi, memungkinkan mereka untuk menghemat waktu. Yang ketiga, guru abad 21 telah melakukan penilaian modern dan sistem pembelajaran online. Ini membantu mereka untuk memahami, mengidentifikasi, dan memenuhi. Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan terkait tentang guru sebagai motivasi. Nah, tentunya kita sudah mengetahui bagaimana sih sosok seorang guru yang baik.
Nah, sosok seorang guru yang baik itu suri teladan yang baik, contoh yang baik bagi siswa-siswinya. Tanpa rasa lelah dan capek ketika seorang guru mendidik dan membimbing siswa-siswinya. Dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tadinya tidak paham menjadi paham. Nah, dari kesabaran dan keikhlasan seorang guru itu mampu menciptakan atau menghadirkan generasi siswa-siswi yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Bahkan di setiap uraian kata atau ucapan seorang guru itu saya jadikan sebagai bahan motivasi agar suatu saat nanti mampu menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain seperti profesi seorang guru. Nah, guru merupakan pendidik profesional yang harus menjalankan tugasnya dengan baik dan bermutu. Pendidik yang bermutu dapat menghasilkan pribadi yang utuh dengan pembelajaran yang mengembangkan kreativitas peserta didik dengan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, pembelajaran pada abad ke-21 ini memiliki tujuan utama yakni membangun kemampuan belajar peserta didik dan mendukung perkembangan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, aktif dan mandiri. Nah, peran penting seorang guru pada abad ke-21 ini sebagai role model untuk kepercayaan, keterbukaan, ketekunan, dan komitmen bagi siswanya dalam menghadapi ketidakpastian pada abad ke-21 ini. Nah, sebelum saya menjelaskan ini lebih jauh, saya akan memberi satu quotes. Nah, quotes-nya itu, guru merupakan pahlawan penentu suatu negara. Jika guru memiliki sikap yang baik, maka negara itu pun akan baik. Namun jika guru itu memiliki sikap sebaliknya atau buruk, maka bersiapkan negara tersebut akan mengalami kehancuran. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang guruku mood boosterku. Nah, kenapa sih saya bilang mood boosterku? Karena menurut pengalaman saya pernah diajar oleh guru yang kompetitif, memiliki sikap profesional dan pastinya keren. Nah, setelah itu kompetensi profesional yang dimiliki guru saya ini sudah diterapkan melalui penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang pastinya ya, yang memungkinkannya membimbing peserta didik untuk memperoleh kompetensi yang diterapkan. Nah, karena pada abad 21 ini serba menggunakan teknologi ya, jadi kompetensi guru pada abad 21 ini sudah melakukan penilaian dan sistem pelaporan via online. Nah, guru pada abad 21 ini juga sudah menggunakan teknologi untuk semua proses administrasi. Nah, guru abad 21 ini juga menggunakan ICT untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan pilihan pelajaran dan teknik pengajar, serta mengkomunikasikan informasi dan konsep yang jelas dengan tinggi pelajaran dan sumber daya yang berkualitas. Ini saya akan menjelaskan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu saya akan mengambil contoh salah satunya kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional ini merupakan salah satu yang penting dalam kompetensi seorang guru. Salah satu contohnya adalah di era saat ini, di mana seorang guru harus mampu menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebaik-baiknya. Dikarenakan di era yang serba cepat ini kita mampu mengakses segala sesuatu dengan mudah. Maka sebagai seorang guru harus mampu menggunakan teknologi tersebut untuk kebutuhan kita dalam belajar mengajar. Guru juga harus selalu mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang akan disajikan. Mempersiapkan diri mengenai materi dapat dilakukan dengan cara mencari informasi melalui berbagai sumber, membaca buku yang bisa kita akses melalui internet, lalu mengikuti perkembangan atau kemajuan terakhir tentang materi yang akan disajikan tersebut. Selain itu, guru abad 21 juga harus dapat mengajar berlandaskan standar profesional mengajar untuk menjamin mutu pembelajaran dan memiliki komunikasi yang baik secara langsung maupun menggunakan teknologi yang efektif dengan orang tua siswa untuk mendukung perkembangan sekolah. Itulah salah satu contoh dari kompetensi guru abad 21 yang mana sebagai seorang guru harus mampu menjalankan tugasnya. Salah satunya ada berinovasi dalam menemukan metode-metode pembelajaran yang baru yang disesuaikan dengan lingkungan era saat ini. Akan memaparkan tentang guru sebagai motivator kehidupan di dunia nyata, tidak hanya di kelas. Guru merupakan salah satu tauladan yang patut digugu maupun ditiru. Saya merasakan sosok guru yang benar-benar memberikan pendidikan moral jika dikaitkan dengan kompetensi kepribadian.
Kemampuan ini meliputi kemampuan personalitas jati diri sebagai seorang tenaga pendidik yang menjadi panutan bagi peserta didik. Kompetensi inilah yang selalu menggambarkan prinsipnya, bahwasannya guru adalah sosok yang patut digugu dan ditiru. Sampai saya merasakan semangat yang membara untuk dapat memenangkan lomba dan menjadikan hal yang tak terlupakan. Kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan, berefleksi dari sikap yang ditunjukkan yaitu kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan indikator antara lain, mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan prestasi non-akademik, seperti menyalurkan prestasi non-akademik peserta didik yang sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi non-akademik. Dalam membimbing, peserta didik sudah menerapkan kompetensi pedagogik. Sekurang-kurangnya meliputi aspek-aspek, yaitu pemahaman, wawasan, dan landasan pendidikan. Yang kedua, kepemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang kelima, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan kompetensi guru abad 21, menekankan pada keefektifan pembelajaran bahwa model pengembangan hendaknya berlandaskan pada konsep kepemimpinan guru dan menggunakan proses pembelajaran kooperatif yang autentik dan melekat pada pekerjaan guru sehari-hari. Strategi ini juga membantu menggunakan pembelajaran kolektif dengan kompetensi guru abad 21, yaitu menyesuaikan dengan minat dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda yang sangat penting untuk menciptakan pembelajaran profesional sebagai norma di sekolah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.